Selamat pagi, salam sehat. Kembali kami dari tim pengelola informasi dan dokumentasi Rumah Sakit Pringadi menyapa Anda kembali. Selamat pagi, saya Dr. Natalia Tianusa, spesialis rehabilitasi medik yang bertugas di RSUD Dr. Pirngadi, Kota Medan. Ya, oke. Selamat pagi Dokter Cantik. Selamat pagi, Bu Pagi Esther. ini kita mau cerita-cerita tentang low back pain ini, dokter. Kira-kira apa sih dokter yang dimaksud dengan low back pain ini? Low back pain adalah nyeri punggung bawah yang dirasakan bisa di sekitar terlokalisasi pada punggung bawah sampai bokong, kadang juga menjalar sampai kedua tungkai, dan kadang bisa disertai dengan rasa kebas pada kaki. Oh gitu ya dokter ya. Dan kira-kira ini penyebabnya ini apa nih dokter? Penyebabnya secara umum sebenarnya secara garis besarnya ada 4. Jadi bisa disebabkan oleh karena cedera. Cedera misalnya jatuh kepleset, jatuh terduduk, cedera olahraga, misalnya karena olahraga berlebih, ataupun cedera karena pekerjaan, kadang ibu rumah tangga sering ngangkat, atau pekerjaan yang sering mengangkat berat, ataupun cedera karena kecelakaan. Nah, yang kedua adalah oleh karena faktor degenerasi atau faktor usia. Jadi kita semua ini prosesnya ke arah penuaan. Jadi bisa karena menimbulkan pengapuran atau pengeroposan, ataupun pada kondisi tertentu di mana terjadi sering dibilang orang saraf terjepit oleh karena ada penonjolan yang menekan ke saraf. Yang ketiga bisa karena infeksi, dan yang keempat bisa karena cacat bawaan. Ya, oke. Berarti termasuk juga ini ya faktor U katanya dokter ya, faktor umur. Kira-kira nih gejalanya apa nih dokter? Nah, jadi berdasarkan penyebab tersebut, dia akan menimbulkan gejala. Masalah bisa di otot, di persendian tulang belakang, masalah di jaringan ikat, dan juga masalah di tulangnya. Dan yang terakhir menimbulkan juga masalah di sarafnya. Kalau masalah di otot terjadi ketegangan, jadi kita sebut spasme otot. Masalah persendian terjadi kekakuan sendi. Jadi kalau mau bungkuk, mau bergerak, kok rasa nyeri karena kaku. Dan yang ketiga itu karena tulangnya bisa keropos juga nyeri, dan sarafnya kalau udah terjadi pada gangguan sarafnya akan terjadi rasa kebas selain nyeri. Oh gitu, banyak juga nih ya. Bingung nih dokter. Tapi kira-kira bisa dicegah nggak dokter? Bisa. Jadi sebenarnya nyeri punggung bawah ini bisa kita cegah dengan posisi tubuh yang benar. Selain juga harus olahraga supaya kita mempertahankan kekuatan, kelenturan, dan ketahanan dari struktur penunjang tadi, yaitu otot, sendi, tulang, ligamen atau jaringan ikat, dan pesarafannya. Nah, mencegahnya tentunya posisi duduk yang benar, posisi berdiri yang benar, juga posisi jalan, ataupun kalau pada olahraga itu juga harus kita memperhatikan posisi pada saat kita melakukan olahraga. Nah, nanti mungkin akan ditampilkan posisi yang benar pada saat duduk, berdiri, ataupun melakukan aktivitas. Bagaimana mengangkat benda, mengangkat sesuatu di bawah yang berat, bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan cedera pada tulang belakang kita. Wah, udah banyak banget nih ya. Kita tadi udah cerita tentang low back pain itu apa, penyebabnya apa, pencegahannya apa. Nah, sekarang kayaknya penanganannya nih dokter. Jadi penanganan itu tentunya dibagi atas 2. Satu, penanganan secara medikamentosa. Dan yang kedua, penanganan secara rehabilitasi. Penanganan secara medikamentosa itu sering dengan pemberian obat-obatan yang sudah diberikan apabila kita ke dokter saraf ataupun ke dokter umum yang lain. Nah, obat-obat yang sering diberikan itu adalah obat untuk membantu menghilangkan rasa nyeri dan membantu untuk mengurangi ketegangan otot yang terjadi.
Nah, dari sisi rehabilitasi, karena kebetulan saya adalah dokter rehabilitasi dan bekerja di instalasi rehabilitasi yang tentunya kita merupakan tim dalam bekerja. Jadi ada fisioterapi, ada okupasi, juga ada terapi bicara, dan ada alat bantu. Nah, untuk membantu mengurangi nyeri dari fisioterapi, pada saat fase akut sangat nyeri, biasanya kita berikan program berupa kompres dingin dan getar. Tapi kalau sudah teratasi, biasa kita mulai dengan pemanasan dan latihan untuk meningkatkan kekuatan, kelenturan, dan ketahanan. Mungkin itu secara garis besar. Tapi kalau untuk menentukan programnya seperti apa, tentunya butuh pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kayaknya udah panjang lebar ya ke informasi dan edukasi dari Dokter Natali, spesialis rehab medik yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi dan yang memberikan pelayanan hari Senin sampai dengan hari Sabtu, baik di poliklinik maupun di ruang rawat inap. Salam sehat buat semua, terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.